Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya berasal dari SMA Negeri 87 Jakarta. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia secara online angkatan 37 dengan nomor peserta 37072. Saya akan menceritakan tentang bagaimana BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Motivasi saya mengikuti BIMTEK ini adalah karena ingin menambah pengetahuan. Kenapa saya pilih penyelenggara UPI? Yang pertama karena saya alumni UPI. Dan yang kedua adalah karena UPI terpercaya. Buktinya sudah sampai angkatan ke-37. BIMTEK ini diselenggarakan secara online dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kami belajar melalui LMS dan kemudian kami juga belajar secara daring dengan teman-teman seluruh Indonesia bersama instruktur-instruktur hebat. Materinya luar biasa, mulai dari bagaimana digital inventory sampai kami nanti membuat rencana tindak lanjut laboratorium sekolah. Bukan hanya laboratorium IPA ternyata yang kami pelajari. Ternyata kami juga dibimbing untuk memahami bagaimana menjadi seorang manajer, memanajerial laboratorium sekolah, mulai dari laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan juga fisika, kimia, biologi. Tentu saja bukan hanya manajerial yang dipelajari, tetapi kami juga mempelajari perkembangan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana mengajar yang kelak nanti kami aplikasikan di sekolah. Saya akan mulai dengan materi besaran dan satuan. Materi ini adalah materi fisika kelas 10 untuk semester 1 pada kurikulum Merdeka. Outline-nya yang akan kita pelajari kali ini adalah pengertian dasar, besaran dan satuan, serta sistem satuan internasional yang dikenal dengan SI. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara mendeskripsikan objek ini? Coba deskripsikan gajah ini. Tentunya setiap orang punya deskripsi yang berbeda-beda tentang binatang gajah ini. Besaran non-fisis adalah besaran yang tidak terukur. Sementara kita lihat gambar gajah di sini merupakan deskripsi kuantitatif, yaitu tingginya 2,5 meter, masanya 5 ton, panjangnya 5 meter. Hal tersebut merupakan besaran fisis. Pengertian dasar. Besaran fisis yang termasuk besaran fisis adalah panjang, massa, dan waktu. Sementara besaran pokok terdiri dari panjang, massa, dan waktu. Untuk besaran turunan, contohnya adalah luas, volume, dan kecepatan. Besaran fisis. Untuk mengungkap hukum-hukum di dalam fisika, digunakan besaran-besaran fisis. Besaran fisis tersebut adalah panjang, massa, waktu, jumlah mol zat, gaya, kecepatan, daya, usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain-lain. Besaran pokok. Dari beberapa besaran fisis, dipilih 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok. Besaran-besaran pokok ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Secara internasional, ada 7 besaran fisika yang ditunjuk sebagai besaran pokok
bagi sistem satuan internasional atau yang dikenal sebagai SI. Besaran pokok, panjang satuan meter, simbolnya M, dimensinya L. Massa satuan kilogram, simbol kilogram, dimensi M. Besaran waktu satuan skon, simbol S, simbol dimensi T. Arus listrik satuan ampere, dimensi I. Temperatur satuan Kelvin. Intensitas cahaya satuan kandela, simbol dimensinya J. Dan yang terakhir jumlah zat satuannya mol, simbol dimensinya adalah N. Besaran turunan. Di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Besaran turunan. Besaran luas satuan meter persegi, simbolnya meter persegi dengan dimensi L kuadrat. Besaran volume satuannya meter kubik, dimensinya L pangkat 3. Massa jenis satuan kilogram per meter kubik, dimensinya ml pangkat min 3. Kecepatan satuan meter per skon, dimensinya lt pangkat min 1. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih.